Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Ita Rehana, co-founder Indonesia, Muslimah Empowerment Mentor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini, teman-teman semuanya, salih-salihah dimanapun berada. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga. Yuk kita belajar sama-sama ya. Saya izin share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga di rumah pada sehat semuanya ya, dalam keadaan yang baik, sehat lahir batin, semua dilindungi Allah dalam sebaik-baik keadaan. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen konflik dalam rumah tangga. Ini materi yang bisa jadi berat, bisa jadi ringan, tergantung bagaimana kita memandang tentang konflik itu sendiri ya. Kenapa sih kita bahas ini gitu? Biar kita semakin siap ya ketika berumah tangga. Di sini siapa yang sudah berumah tangga atau semuanya belum berumah tangga? Ketika kita ingin menikah, seringkali kita lihat kehidupan rumah tangga itu indah-indah aja. Atau kita dari kutub yang lain, kita seringkali menganggap bahwa kehidupan rumah tangga itu gak enak semua. Oleh karena itu, yuk kita bareng-bareng berada di tengah, kita lebih realistis, tapi kita juga idealis dengan rumah tangga kita yang seperti apa. Kita bangun rumah tangga dengan pemahaman, bukan hanya sekedar dengan keinginan-keinginan kita aja. Nah, hari ini kita akan bicara tentang konflik ya, konflik dalam rumah tangga. Kalau misalnya saya tanya sama teman-teman, gitu ya, konflik dalam rumah tangga itu wajar nggak sih? Boleh nggak sih rumah tangga itu berkonflik? Atau seharusnya nggak ada konflik? Ada nggak rumah tangga yang nggak ada konflik? Ada sebuah kisah gitu ya, seorang muslimah dahulu, saya pernah mendengar kisah seorang muslimah yang berasal dari keluarga yang tidak pernah melihat orang tuanya bertengkar di rumah. Apa yang terjadi ketika dia menikah ya, kemudian dia menemui ada perbedaan pendapat dengan pasangannya, dia kaget ya, dia sangat kaget dan dia merasa rumah tangganya tidak ideal gitu ya, tidak ideal. Merasa rumah tangganya bukan rumah tangga yang terbaik karena dia merasa rumah tangga yang terbaik itu harusnya nggak ada konflik gitu ya, bagaimana dia melihat orang tuanya. Kalau sebetulnya dalam rumah tangga itu sebenarnya pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada konflik, tapi sejauh mana konflik itu ada dalam rumah tangga itu gitu ya, nanti kita coba lihat mana yang hanya sebatas perbedaan pendapat dan mana yang benar-benar konflik yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi masalah baru. Makanya yuk kita kenali dulu apa sih itu konflik gitu ya. Apa sih itu konflik ya? Kalau kita ngerasa punya masalah sama teman kita, sama orang tua kita, sering kita nyebutnya, boy, konflik sih sama dia, gitu kan ya. Nah, kalau dalam rumah tangga, apa sih konflik? Konflik dalam rumah tangga itu ada dua ya, dalam Islam. Yang pertama adalah nusyuz. Nusyuz itu asal katanya dari nash. Nash artinya adalah tempat tinggi atau sikap yang tidak patuh dari salah seorang di antara istri atau suami. Jadi kalau dalam rumah tangga, yang dikatakan nusyuz itu artinya kalau ada yang membangkang. Waduh, berat banget kata-katanya gitu ya, jelek banget membangkang. Iya, membangkang dalam artian tidak mematuhi koridor bagaimana seharusnya tanggung jawab seorang istri atau tanggung jawab seorang suami. Itulah kenapa dalam pernikahan penting banget kita tahu mana sih tanggung jawab kita, mana tanggung jawab pasangan. Jangan sampai kita nggak saling tahu sehingga tadi terjadi nusyuz, terjadi hal-hal yang kurang ajar gitu ya dari diri kita atau dari pasangan yang menyebabkan rumah tangga itu kolaps gitu. Yang satu lagi adalah syikok gitu ya. Syikok artinya perselisihan, percekcokan, permusuhan gitu antara suami dan istri. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai dua-duanya terjadi di rumah kita gitu ya. Boleh berbeda pendapat tapi jangan sampai kemudian muncul kekurang ajaran. Boleh berbeda pendapat tapi jangan sampai muncul syikok gitu ya, muncul perselisihan gitu. Nah, biasanya konflik ini ada sebabnya gitu ya. Konflik ini nggak muncul begitu saja. Kenapa sih konflik itu terjadi? Sebelum kita bahas manajemennya, kita mesti tahu dulu pemicunya apa. Ya, secara singkat gitu ya, konflik itu biasanya terjadi karena satu, kurangnya pemahaman akan latar belakang diri masing-masing. Nah, jadi kalau kita mau menikah, kita kan mesti tahu nih backgroundnya pasangan kita, pengalaman hidupnya ya, kemudian cara dia hidup, cara pandangnya gitu ya, kemudian karakternya, kita mesti tahu cita-citanya, mimpinya gitu kan, aktivitasnya gitu. Kita mesti tahu. Kalau kita nggak saling tahu, nggak saling sharing tentang hal itu, akan sangat mungkin kita nggak saling paham. Kalau nggak saling paham, nah kita akan mudah miss ya, kita mudah nggak cocok kalau ngomong, wah
saya nggak tahu ternyata kalau dia tuh nggak suka hal kayak gitu ya. Padahal kita melakukan itu gitu, sehingga pasangan kita nggak nyaman sama kita. Itu awal pemicu konflik biasanya. Kalau kita tidak segera menyadari, biasanya orang akan cenderung naik jadi konflik di dalam rumah tangga. Yang kedua, bisa jadi karena lemahnya kemampuan komunikasinya. Kita paham masalahnya gitu ya, kita paham kondisinya, tapi kita nggak bisa tahu cara ngomongnya gitu ya. Makanya sejak sebelum menikah penting banget melatih cara komunikasi ini kepada siapapun. Seseorang yang bagus gitu ya, persiapan pernikahannya gitu, biasanya dia tuh melatih diri atau secara otomatis dia akan berusaha membangun komunikasi yang baik kepada siapapun. Kalau kita sekarang belum menikah, saran saya belajarlah, latihlah komunikasi yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang sekitar kita ngerasain nyaman komunikasi sama kita, jarang ada masalah sama komunikasi, insya Allah kita akan mudah juga ngadepin pasangan nanti. Tapi kalau sekarang kita sering ngalamin masalah komunikasi, nah berarti kita harus highlight, saya punya kekurangan komunikasi A, B, C, D, harus saya beresin. Biar nanti ketika menikah nggak ketemu masalah yang sama. Kemudian konflik terjadi, bisa jadi karena tadi, nggak jelas pembagian tanggung jawabnya. Sangat mungkin issues itu terjadi karena nggak jelas tanggung jawabnya. Harusnya misalnya suami bekerja, misalnya mencari nafkah, perempuan misalnya punya kewajiban utama mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga suaminya. Tapi terbalik misalnya gitu ya, yang di dalam rumah tangga terbalik terjadi. Suaminya nggak kerja, istrinya pontang-panting di luar, rumah nggak keurus. Namun ini terjadi konflik, tapi nggak paham gimana seharusnya rumah tangga itu running tanggung jawabnya. Yang keempat gitu ya, biasanya konflik bisa juga terjadi karena nggak terbuka atas kebutuhan masing-masing. Sukanya apa gitu ya, suka dalam segala hal gitu ya, nggak terbuka. Sehingga apa, pasangannya kalau mau ngasih tahu gitu ya A, B, C, D nggak cocok gitu dengan apa yang diinginkan gitu. Tapi nggak mau ngomong gitu. Harusnya kan dia ngerti gitu kan, biasanya perempuan juga harusnya dia ngerti. Kok dia nggak ngerti sih gitu kan. Padahal sebetulnya di dalam rumah tangga yang kita butuhkan itu yang ngomong gitu ya. Pasangan kita itu bukan sensor detektor gitu ya, yang tiba-tiba tahu kita itu kondisinya lagi ngapain gitu. Jadi kita mesti ngomongin, oh iya saya tuh butuhnya ini gitu. Kemudian konflik bisa terjadi kalau ya, yang lain lagi adalah kalau nggak ada visi misi keluarga. Kok bisa? Iya, ketika tujuan keluarga itu nggak jelas kemana, sangat mungkin bahan bakar habis, tapi mobilnya cuma di situ-situ aja, ibaratnya gitu ya. Rumah tangga itu kan kita lagi naik kendaraan, mau menuju tujuan kita. Kendaraannya ada, namanya rumah tangga. Ada bahan bakarnya di dalamnya, ada bekal di dalamnya. Tapi kok tujuannya nggak jelas, jadi bekalnya habis, bahan bakarnya habis, tapi mobil itu nggak kemana-mana. Dan disitulah mulai konflik nanti. Ketika kita nggak jelas ini kemana sih sebetulnya gitu. Kita hore-hore aja tapi nggak punya tujuan gitu. Sebenarnya bekal kita habis gitu. Makanya penting sekali teman-teman belajar tentang visi misi keluarga, membangun rumah tangga dari visi misi keluarga. Sudah jelas tapi tujuannya kemana. Kalaupun ada perbedaan pendapat, nanti ujungnya kembali ke sana, nggak akan keluar dari koridor itu. Kemudian dua yang terakhir adalah konflik itu terjadi karena kondisi internal diri yang rapuh dan lingkungan yang tidak kondusif. Bisa jadi satu paket atau salah satunya bisa memicu konflik dalam rumah tangga. Konflik internal yang rapuh itu gimana maksudnya? Belum selesai dengan diri sendiri, punya masalah dengan trauma masa lalu dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya tadi punya sifat-sifat buruk ya yang belum beres. Atau kondisi lingkungan nggak kondusif, tinggal di lingkungan yang kompetitif gitu ya, yang bikin kita jadi pengen ngejar terus gitu. Atau lingkungan yang sangat kritis yang bikin kita jadi ngerasa segala macam yang dikomentarin orang gitu. Kita jadi capek gitu ya hidupnya karena dikomentarin orang terus gitu. Kita mesti aware gitu ya, kalau di internalnya rapuh, lingkungan nggak kondusif, wah jadi itu konflik. Tapi kalau salah satunya baik gitu ya, insya Allah konflik itu bisa diminimalisir. Ya kita pahami konflik ini terjadi biar kita tahu, oh ya saya harus minimalisir itu ya, biar nanti nggak terjadi konflik dalam rumah tangga saya di poin-poin itu. Kemudian yang perlu kita pahami juga, konflik itu ada sebabnya ya, ada sebabnya. Ini mirip sebetulnya sama yang tadi, mengapa konflik terjadi, tapi ini lebih terstruktur ya. Ada konflik itu karena relationship ya. Relationship itu karena tadi, cara kita membangun hubungan sama orang. Ada konflik itu karena data. Maksudnya kita kurang informasi tentang yang bersangkutan gitu ya, tentang pasangan kita kurang informasi, kemudian kita berbeda pandangan gitu ya. Kalau relationship konflik itu, kalau misalnya kita tadi miskomunikasi ya, kita terlalu perasa gitu ya, atau kita terlalu misalnya
selalu menstereotipkan orang gitu, misalnya seperti itu. Atau kita punya perilaku negatif yang berulang, itu juga bisa jadi konflik. Atau struktural konflik, ya ini ketidakadilan dalam rumah tangga itu bisa jadi masalah konflik juga ya. Kemudian ada value konflik ya, pandangan hidup yang berbeda gitu ya, kriteria yang berbeda tentang satu ide. Makanya sebelum menikah perlu diberesin dulu nih value-nya. Ya sampai kita menikah dengan orang yang value-nya berbeda sama kita. So, otomatis kalau beda nanti juga beda cara mengeksekusi segala sesuatunya gitu ya. Kemudian ada namanya interest konflik. Ya, interest konflik itu konflik-konflik tentang keinginan gitu ya, tentang keinginan kita masing-masing yang berbeda. Nah, ini kita mesti hati-hati. Nah, kemudian gimana kita cara ngadepin konflik ini gitu ya dalam rumah tangga kita? Pertama, kita mesti balik dulu ke ayat ini. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kita ingat bahwa pasangan kita itu adalah pakaian buat kita gitu ya. Kalau saya suka banget dengan quote-nya Ustazah Yasmin Mujahid, beliau bilang kalau kita bicara soal pernikahan, Allah mengatakan pasangan itu adalah pakaian buat kita. Pakaian bisa jadi nggak sempurna pengen kita gitu ya, nggak kita pengen pakaian yang itu, yang gayanya itu gitu, sebagus itu dan seterusnya, jadi nggak sebagus itu gitu ya. Tapi kita mesti ingat ya, namanya pakaian itu akan menutupi kekurangan kita, akan melindungi kita, akan memperindah diri kita gitu. Jadi sebetulnya gitu ya, kalau kita mau evaluasi diri, banyak evaluasi diri, sebelum kita nunjuk ke orang lain ketika ada konflik, kita bisa evaluasi diri. Kenapa sih pasangan saya kayak gini gitu? Karena bisa jadi itu terjadi karena ada kekurangan dari dalam diri kita gitu ya. Dan lagi dengan melihat ayat ini, kita akan melihat ketika kita lagi gemes banget sama pasangannya dengan kekurangannya, kita akan lihat ada kebaikan dirinya gitu. Makanya pentingnya kita menikah dengan orang salih adalah ketika orang salih itu menikah dengan orang salihah, nanti dalam rumah tangganya sekalipun terjadi konflik, dia tetap bisa bermuamalah dengan baik dengan pasangannya, tetap bisa lihat sisi lain. Kata Allah, ya kalau kamu gak suka satu sisi itu, coba lihat sisi yang lain dari pasanganmu gitu. Insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Nah, kalau kita memulai mindset ini, maka ketika kita ada konflik dalam rumah tangga, kita ngerem dulu. Kita nggak tiba-tiba ngegas. Kita rem dulu, kita coba pahami gitu ya, bahwa pasangan itu sejatinya adalah pakaian buat aku gitu. Kalau misalnya dia nggak nyaman, dia nggak cocok sama aku gitu ya, aku lihat dulu pakaian aku ini kenapa, dan aku ini badanku ini kenapa yang buat dia nggak cocok lagi buat aku gitu ya. Kemudian Quran juga menyampaikan tentang manajemen konflik ya, maksudnya begini, panduan manajemen konflik, walaupun tidak general, ini berkaitan dengan satu kewajiban, tapi ini bisa dipakai untuk semuanya gitu ya. Di sini saya highlight ini Al-Baqarah 233, ini bicara tentang tanggung jawab sebetulnya antara suami dan istri, tapi di sini kita bisa lihat ada yang di highlight ya. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ya, nah kalau ada apa-apa, persetujuan dan musyawarah antara keduanya itu boleh. Oleh karena itu, kalau kita dalam rumah tangga, sebenarnya fungsi konflik itu cuma satu, musyawarah. Tidak ada yang lain. Dan jangan ngerasa beban banget, gitu ya. Jangan ngerasa beban dipikul sendiri. Nah, kata Quran begitu. Jadi musyawarahkan dengan pasangan, gitu ya. Cari waktu yang tepat, duduk yang enak, kita obrolin. Allah tuh tidak ingin menyulitkan kita, gitu ya. Allah nggak ingin menyulitkan kita. Nah, di dalam ayat lain, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, ya, ini ada orang-orang yang spesial di mata Allah SWT. Salah satunya mereka itu kriterianya adalah yang memutuskan urusan di antara mereka dengan cara musyawarah. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menentukan kalau kita punya urusannya dengan siapapun, cara mengurusnya gitu ya, cara merundingkannya adalah dengan musyawarah. Di dalam tafsir ya, tafsir min Fathil Qadir disampaikan orang-orang ini musyawarahnya bagaimana ya, kalau mereka punya sesuatu urusan, mereka merundingkan tanpa buru-buru, tidak mementingkan pendapat masing-masing pada setiap masalah yang mendatangi mereka. Kemudian mereka juga berunding dalam segala hal, dalam segala level. Di rumah tangga mereka berunding ya, menyangkut masyarakat mereka berunding, mengangkat khalifah mereka berunding, mengatur negara berunding, mengangkat pemimpin wilayah berunding, menegakkan hukum berunding gitu.
Jadi sebetulnya syura sampai dibikin sebuah surat itu hal yang penting untuk kita terapkan. Kita mesti tahu juga bagaimana Islam mengajari kita tentang adab pada syura, gitu ya. Walaupun di dalam materi kita ini saya tidak bicara tentang syura ya, ada materi tersendiri tentang syura secara umum. Tapi kita mesti menggunakan keluarga kita juga bagaimana budaya musyawarah. Makanya kalau saya dulu ketika mau menikah, salah satunya syarat yang saya ajukan kepada pasangan adalah kriterianya adalah seseorang yang bisa diajak musyawarah gitu. Karena dengan itu kita akan bisa membangun rumah tangga bareng-bareng. Nah, kalau kita sudah paham fondasinya, baru kita masuk ke sini. Nah, ini strategi manajemen konflik yang terkenal ya, yang dipakai oleh banyak orang dan di berbagai kondisi ya, bukan rumah tangga sebetulnya, berbagai kondisi, baik secara profesional maupun secara personal. Nah, kita bisa lihat, ya, ini ada concern ke diri sendiri, ini ada concern ke orang lain. Ya, kalau ada masalah ya, kalau ini low kondisinya, ya masing-masing itu ini ya mentingin dirinya sendiri, impersonal complier, jadi cuma mentingin dirinya sendiri doang, maka yang terjadi masing-masing akan melakukan penolakan, gitu ya. Gak mau tahu urusan orang lain. Jadi kalau di rumah kita tahu semuanya concern ke diri sendiri gitu ya, ininya low, kemudian concern ke orang lain juga nggak mau ya, artinya kan semuanya ke diri sendiri masing-masing, pasti yang terjadi ada penolakan di situ. Nggak bisa ngobrol, nggak akan bisa ngobrol. Kalau misalnya seseorang ya concern ke diri sendiri, tegas banget dalam satu hal ya, tapi kemudian nggak mau kerjasama sama orang, yang muncul adalah kompetisi dalam rumah tangga. Kalau misalnya yang muncul adalah ini peduli banget mau kerjasama sama pasangan gitu, diakomodasi gitu ya, tapi kemudian ke diri sendiri nggak tegas, jadinya mungkin iya friendly helper, iya betul, tapi biasanya akan mengorbankan diri sendiri, jadi nggak bagus juga. Jadi mengakomodasi orang lain, ya udah deh aku ngikut gitu, tapi sebetulnya nggak nemu gitu ya, sebetulnya tuh hatinya tuh ada yang terluka misalnya gitu. Atau yang di tengah ya, berusaha ya udah deh 50-50 deh, buat diri aku 50-50, buat kamu 50-50 gitu misalnya saat diskusi konfliknya. Nah, rekonsiliasi sih memang ada konsiliasi ya, tapi di sini kompromi, nggak bisa terpenuhi semuanya kebutuhannya. Nah, yang benar gimana? Yang benar kolaborasi. Di dalam rumah tangga kita harus kolaborasi biar ketemu orang-orang yang problem solver dalam rumah kita. Jadi concern ke diri sendirinya high, concern ke orang lainnya juga high. Jadi membangun kerjasama iya, membangun ketegasan iya, agar semua kebutuhan dua belah pihak terpenuhi, kolaborasi. Kalau mindset ini nggak dibangun ya, mau bisa kolaborasi nggak dibangun dalam rumah tangga kita, tadi yang muncul kalau nggak kompetisi, kompromi, akomodasi, penolakan. Akhirnya apa? Rumah tangganya nggak bisa melaju jauh. Ya, kalau nggak isinya kompetisi suami istri, kalau nggak gitu ya udah kita kompromi aja deh, segini-gini aja gitu ya. Jadi mau jalan kencang enggak, jalan pelan juga enggak gitu ya. Atau akomodasi, ya udahlah mungkin memang ini bebanku, aku nggak apa-apa deh ikut kamu aja gitu. Tapi nggak bisa nggak bisa lebih jauh lagi gitu, karena ada yang merasa di bawah dari yang lain. Atau nolak, ya nggak move on rumah tangganya gitu, terus aja. Jadi kita mesti benerin ini. Oh iya, mindsetnya kolaborasi. Jadi harus tegas tetap, tapi harus juga bangun kerjasama dengan partner kita, dengan pasangan kita. Apa yang terjadi gitu ya, dalam rumah tangga biasanya kita nemuin hal-hal yang di luar ekspektasi kita, yaitu hal-hal yang sampai di level nusyuz, ada kekurang ajaran gitu ya, misalnya dari pasangan kita. Apa yang harus kita lakukan gitu? Ketika istri nusyuz, Al-Quran sudah memberikan panduan dalam An-Nisa ayat 34, ya, ketika seorang istri nusyuz ya, maka pertama nasihati. Yang kedua, kalau nggak bisa nasihati lagi, pisahkan tempat tidur mereka. Yang ketiga, pukul. Tapi jangan pukul dengan sakit. Ini yang ngasih contoh Nabi Ayub. Pukul istrinya dengan 100 batang padi kalau tidak salah ya. Jadi nggak sakit gitu ya. Tapi tujuannya itu adalah untuk nanamin value sebetulnya. Nah, kalau mereka sudah sadar, nah jangan cari-cari jalan untuk nisahin juga. Nah, ini adabnya. Adab suami didik istri itu begini dalam Al-Quran. Kalau misalnya istrinya ada melakukan kesalahan, ya ini harus dilakukan. Jangan keluar dari ini, nanti akan ketemu kezaliman yang lain kalau keluar dari sini, yang kita sebut misalnya masalah KDRT dan seterusnya. Lalu sebaliknya, gimana kalau suami yang nusyuz gitu ya? Nah, kalau ada suami yang nusyuz, Quran juga kasih panduan, An-Nisa ayat 128 ya, diminta berdamai gitu ya.
waduh kok bisa berdamai enak banget ya. Maksudnya berdamai itu begini, caranya kalau kita misalnya ketemu suami yang nusyuk adalah ya kita pakai jalan yang kita nggak bisa hard ya, jadi nggak bisa hard. Laki-laki itu ya fitrahnya punya qawwamah, kepemimpinan ya. Kalau kita misalnya pakai hard gitu ya, nah nanti ada yang tercederai, ada egonya, ada izahnya, kemuliaannya gitu ya, sehingga nanti nggak malah maju, nggak malah mau gitu ya, malah kembali lagi, malah jauh, bisa jadi menolak dan seterusnya. Makanya tadi sebenarnya kan kolaborasi dan musyawarah. Maka itu kita berdamai, kita cari waktu yang tepat untuk ngobrolin gitu, kolaborasi tentang problem yang tadi kita maksud. Karena apa? Berdamai itu lebih baik ya, kata Quran begitu. Dan ini sudah banyak dijamin. Walaupun ya ada misalnya masa istri harus ngalah terus sih gitu ya, misalnya ada yang bilang begitu. Tapi mengalah untuk menang. Kalau istri itu ya, gimana mengalah untuk menang ya? Mungkin yang belum mempraktekkan akan nggak kebayang gimana sih mengalah untuk menang gitu ya. Tapi sebetulnya ketika kita nahan dulu gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa ada namanya lakon menang carry gitu ya. Yang namanya pendekar itu menangnya belakangan gitu, nggak di depan ya. Biasanya ini para istri jago begini. Jadi di depan memang kita soft gitu ya, tapi kemudian kita bisa mempersuasi suami gitu, kita bisa ngomong dengan bahasa feminin ya, karena perempuan bahasanya feminin, jangan pakai bahasa maskulin. Maskulin ketemu maskulin pasti bertengkar, tapi maskulin ketemu feminin, insya Allah nanti akan lulus suaminya, akan mau diajak ngobrol gitu, seperti itu. Kemudian saya mau sampaikan juga, hati-hati dengan bisikan syaitan. Rasulullah SAW bersabda bahwa syaitan itu sering banget godain orang yang sudah nikah. Dan syaitan tuh kerjaannya bikin hal-hal sebelum menikah jadi indah, bikin hal-hal setelah menikah jadi nggak indah. Ya, jadi hati-hati buat yang sebelum nikah. Pasti biasanya syaitan bikin tuh dia tuh ganteng banget, soleh banget, masya Allah, pengen dia punya suami kayak dia. Deketin lah gitu. Cobalah kepoin lah gitu. Bikin indah, padahal itu tidak halal. Nah setelah nikah, semua tentang pasangan kita di sini dibikin syaitan nggak enak. Mata kita dibikin melihat kekurangannya saja. Telinga kita dibisikin hal nggak enak di rumah, sehingga nggak nyaman di rumah. Nah hati-hati, jangan sampai rumah kita dibeli sama syaitan gitu ya. Jadinya segala hal dalam rumah, hal kecil bisa jadi konflik. Hal besar mungkin iya bisa jadi konflik, tapi hal kecil jangan menjadi konflik. Hati-hati, karena syaitan senang banget nih bikin konflik dalam rumah tangga. Apalagi memisahkan suami istri dalam rumah tangga, syaitan senang banget. Ya bahkan dipuji sama iblis ya, kalau misalnya dia bisa misahin orang dalam rumah tangga, wah kamu the best, bisa melakukan yang terbaik gitu. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang telah engkau lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kita diuji oleh syaitan dengan hal semacam ini dalam rumah tangga kita. Nah, kemudian kita akan masuk ke teknis. Nah, gimana cara ngobrolin konflik? Kalau sudah tahu garis besarnya, panduan Quran gimana, strateginya gimana, baru kita ngobrolin caranya. Caranya adalah memulai topik dengan soft start up. Mulai dengan obrolan yang ringan. Jangan mulai langsung to the point. Ya, mulai dengan obrolan yang ringan. Mulai dengan waktu yang enak, yang nyaman saat keduanya siap ngobrol. Jangan baru datang capek, baru beres ngurus anak pengen goleran gitu ya, terus kita ajak ngobrol, jangan gitu ya. Butuh waktu yang enak keduanya untuk bisa ngobrolin konflik ya. Kemudian mendengar untuk memahami ya, bukan untuk ngebales. Kita dengerin dia mau ngomong apa nih gitu. Gue udah siapin jawabannya, bukan gitu. Tapi kita pahami posisinya pasangan kita gitu ya. Kita coba berada di posisi dia. Kemudian komunikasi dengan empati dan validasi, bukan judging. Jadi pahami orang lain itu kondisinya gimana. Nah, kemudian kita validasi ya. Bertanya sampai benar-benar paham posisi partner kita. Kalau perlu tanya, jangan hanya pasif, diam gitu. Konfirmasi gitu, apakah ini yang dimaksud dan seterusnya. Yang terakhir, belajar untuk kompromi. Ya, nggak gampang kompromi itu karena nurunin ego. Ya, namanya berumah tangga, belajar menurunkan ego. Karena rumah tangga bukan cuma tentang saya, tapi tentang kita. Gitu ya, makanya setiap obrolan dalam rumah tangga, kita ngobrolnya tuh kita gitu ya, bagaimana kalau kita begini gitu. Karena yang saya rasakan itu, ini bukan kamu yang ditunjuk, tapi saya merasa gitu ya, kita sampai seperti itu. Lanjutnya ini yang penting, agar kita bisa melaju kembali, gimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita benerin komunikasi kita gitu ya. Dengar tanpa interupsi. Kalau partner kita lagi ngomong, dengerin sampai selesai ya.
tunjukkan bahwa kita paham masalahnya. Jangan sampai kita kemudian ngerasa gue nggak mau denger deh dia ngomong apa gitu ya, atau kita apa sih tadi tuh sebenarnya gimana sih, gue nggak ngerti deh maksud kamu apa gitu misalnya, aku nggak ngerti deh maksud kamu apa misalnya kayak gitu kan. Nah jangan seperti itu. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama pasangan, hadir utuh sama pasangan di situ, obrolin, oh iya ini lagi kondisinya kayak gini, ini yang dia rasakan, saya paham gitu. Baru kemudian utarakan pandangan kita kepadanya. Oh iya, makasih ya kamu udah mau cerita. Ternyata di dalam pandangan kamu kayak gitu. Aku boleh gak gantian cerita? Menurut aku kayak gini. Yang aku rasain tuh sebetulnya gini. Gitu ya. Jadi kita utarakan pandangan dan perasaan kita. Gitu ya. Kalau ini udah beres, ya ketemu nih, klik. Ya, masuk ke fase negosiasi. Nah, mulai brainstorming. Jadi gimana ya baiknya? Cari alternatif solusi. Misalnya solusi A, skenario-nya begini, solusi B, skenario-nya begini, gitu ya. Pakai asas kompromi, gitu ya. Lihat kebutuhan dua pihak. Ya, kemudian pilih solusi paling fair. Dan terakhir, terapkan rencana yang disepakati. Nggak ada artinya ya kita bikin negosiasi kalau nggak diterapkan gitu. Jadi punya rencana bareng-bareng, yuk kita terapin. Disiplin dengan plan kita. Baru konsolidasi, evaluasi rencananya, kemudian ungkapin perasaannya setelah nerapin. Alhamdulillah ya kemarin kita udah milih jalan yang itu misalnya gitu. Ternyata ada hikmahnya loh kita milih jalan yang itu. Jadi sehingga ada fase merasa lebih kokoh setelahnya gitu ya, bisa melaju lagi. Jadi yang namanya konflik, hati-hati kalau kita ketemu konflik, bukan berarti kita harus kemudian wah sembunyi takut gitu ya. Tapi siap-siap wah kita mau ketemu badai yang besar, artinya kita mau dibikin Allah lebih kuat dengan rumah tangga ini. Insya Allah seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan teman-teman ya di sesi diskusi. Jazakumullahu khairan katsira. Bagi teman-teman yang ingin silaturahim lebih lanjut, bisa langsung follow IG saya, kita bisa ngobrol-ngobrol di sana, boleh DM juga, atau bisa kunjungi Brightpad Indonesia di Brightpad ID. Masya Allah kita ketemu ya di sesi diskusi nanti. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah mudahkan hajat-hajatnya, dekatkan rezeki-rezekinya, gitu ya. Semoga Allah melindungi kita dengan pelindungan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.